Ada orang yang cari jodoh ke sana ke sini nggak ketemu gitu kan. Ya akhirnya apa namanya pusing sendiri apa pasrah sama Allah akhirnya dapat jodoh ada yang nggak nyangka-nyangka mau nikah akhirnya nikah ada ya semuanya inilah iroda Allah kudrat irodatnya Allah ada gitu. Makanya ketika kita mau melakukan hal apapun ikut andilkanlah Allah dan orang tua di dalam hal apapun yang kita lakukan karena kita tidak luput dari beliau gitu dari kedua orang tua kita dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak luput itu seorang B.J. Habibie pun dia itu sukses karena Ibu Ainun yang mendukungnya. Ada tunjangan emosional yang luar biasa dari seorang istri. Akhirnya B.J. Habibie menjadi orang yang sangat hebat. Luar biasa. Nah, makanya carilah yang memahami karena yang sejalan belum tentu mengerti. Ya. Gitu. Wah. Kebalik. Carilah yang mengerti karena yang sejalan belum tentu memahami. Tapi kalau sudah mengerti, insya Allah akan sejalan. Betul. Tapi kalau cuma sejalan, belum tentu mengerti. Begitu. Dan berbicara masalah jomblo. Jomblo dengan sholat. Apa hubungannya gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya kan. Apa sih hubungannya Mas Ahkam, Mas Azmi? Kok jomblo sama sholat gitu? Jomblo jangan bersedih, yuk kita sholat. Karena sholat ini adalah obat. Teman-teman semuanya. Sholat ini adalah obat. Kan sering saya terangkan, kalau kita belajar fikih, ya yang santri insya Allah tahu. Kalau sudah di bab sholat, itu ada itu. Di syarahnya itu ada. As-sholah ay ad-du'a gitu. Sholat itu berarti adalah doa. Kalau kita sudah sholat, kita sudah bermunajat berdoa kepada Allah. Apalagi selesai sholat ditambah dengan zikir dan sholawat. Dan juga apa namanya berdoa gitu tambah ibadah lagi kita gitu ya kan. Apa sih hubungannya gitu? Mungkin Mas Asmi bisa menerangkan. Apa sih hubungannya antara jomblo jangan bersedih, yuk kita sholat. Apa hubungannya jomblo sama sholat gitu? Mungkin Mas Asmi bisa menerangkan sedikit mungkin. Makanya itu kan Silahkan. jomblo kalau sedih biasanya kan nyari tempat curhat pasti itu pasti entah temannya atau siapa itu menurut dekatnya makanya itu dan sholat yang seperti disebut sama Ahkam tadi sholat ayat doa sholat itu berarti doa dan ketika kita sholat ini adalah ibadah paling sakral di mana sholat adalah ibadah yang bakal dihisab pertama kali di akhirat nanti di alam barzah nanti makanya itu di sini kita selain dikasih pelajaran biar gak mikirin dunia mulu, melainkan mikirin akhirat juga. Dan sholat adalah sebaik-baiknya ibadah di mana kita bisa curhat sama Allah. Begitu. Curhat sama Allah. Sholat, posisi sujud kita dalam sholat itu adalah posisi di mana kita dekat sekali sama Allah. Makanya itu. Bahkan ada teori yang mengatakan seperti ini. Ketika kamu mau bertemu dengan Allah, sholatlah. Lalu ketika kamu mau berdiskusi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Gitu. Itu benar teman-teman. Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita mau berdiskusi dengan Allah, mau bercengkrama dengan Allah, bacalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca dengan hati yang bersih. Niat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aji sudah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Pokoknya seakan-akan kita itu chattingan sama Allah lah gitu. Atau empat mata sama Allah gitu. Ya, curhat sama Allah gitu. Jadi kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, maka sholatlah. Karena sholat itu, karena sholat itu adalah penghubung kita kepada Allah, ya, penghubung ruhaniyah kita kepada Allah. Lalu ketika kamu baca Al-Quran, kamu akan berdiskusi dengan Allah. Kamu akan bahkan ketika sholat kita baca Al-Quran kan? Dan iya benar. Allah bilang ketika baca Fatihah kita emang disunahkan untuk berpelan-pelan bacanya. Karena ketika kita baca satu ayat itu dibalas langsung dibalas sama Allah kayak kita nge-mention Allah gitu langsung di-repost.
Di mention. Iya kalau mention saya sama Mas Asmi di Instagram. Wah, paling ya kalau untung setahun baru di repost gitu. Baru dilihat. Lihat aja Kalau dibales itu kalau sama manusia ya. Makanya jangan berharap lebih sama manusia.